jadilah penurunan fungsi kognitif secara global, ya, sehingga otak tidak merespon secara penuh terhadap stimulus dari sekitar. Nah, dengan bentuk-bentuk yang seperti ini, sehingga kalau dan nanti ada pemahaman bahwa tidur ini seperti untuk mengembalikan energi kita, ya, dan sebagainya. Terus tapi bisa saja terjadi suatu gangguan tidur. Gangguan tidur ini berbagai macam jenisnya. Ada yang berkurangnya kualitas tidur. Jadi ada orang aku, saya tidur tapi kok telinga saya masih mendengar. Terus kemudian ini otak saya masih jalan aja memikirkan segala hal, ya, segala macam. Jadi tidur tapi dianggapnya tidak tidur. Terus atau bisa juga terganggunya suatu yang namanya ritme sirkadian. Ritme sirkadian ini adalah suatu biologic clock dari tubuh kita yang mengatur waktu tidur dan waktu bangun dari otak dan tubuh kita. Nah, kalau semua proses tidur ini terganggu, baik di sirkadian ataupun di hemostasis ataupun hal-hal yang mengganggu lagi di dalam proses tersebut, maka akan terjadilah akibat-akibat gangguan tidur. Yang pertama, jelas kalau saat pagi atau siang itu bawaannya ngantuk aja. Akibatnya terjadi produktivitas yang menurun. Terus mood kita juga jadi nggak karuan, ya, jadi emosional, mood swing dan sebagainya. Itu yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan. Tetapi ada lagi yang tidak dirasakan, tidak diketahui oleh kita, yaitu terjadinya perubahan-perubahan fisiologi dari tubuh kita. Tekanan darah kita jadi nggak karuan, terus kemudian yang kedua, metabolisme kita juga jadi nggak karuan, terus akhirnya akan mengganggu sistem metabolisme dari energi, akibatnya terjadilah suatu obesitas, ya, dan juga yang pasti adanya suatu perburukan ya, ada miastenia gravis, itu akan memperburuk gejalanya. Nah, ini saya hanya persingkat saja dari tidur yang baik, tujuannya, ya. Tujuan dari tidur itu adalah untuk melakukan restorasi dan repair dari seluruh tubuh, bukan hanya otak, tetapi seluruh tubuh. Di mana saat kita tidur, tekanan darah kita mulai menurun, terus kemudian pendengaran kita juga akan menurun semuanya. Nah, sehingga ada kesempatan tingkat metabolisme juga akan menurun, sehingga ada kesempatan untuk melakukan restorasi kembali dan memperbaiki sel rusak. Taruhlah sekitar mungkin kita bekerja 10 jam, 12 jam sehari, itu kan perlu dibuang. Termasuk juga yang ada di dalam otak kita. Otak kita berpikir keras, ya, seharian penuh, dan itu menghasilkan hasil metabolisme. Terus saat lagi kita aktif, semua otak kita gunakan, ya. Nah, pada saat tidur maka terjadilah suatu proses memori konsolidasi, di mana memori-memori ingatan-ingatan yang tidak penting, ya, dianggap tidak penting, itu akan dibuang. Sedangkan memori yang memang perlu disimpan, maka kemudian akan disimpan. Terus yang ketiga juga tampil fungsi kognitif kita.
ya. Fungsi kognitif kita itu tidak semerta-merta karena kita tidur kemudian jadi istirahat, tetapi pada saat tidur terjadi perubahan saraf simpatik dan parasimpatik. Terus kemudian aktivitas otak juga mereda, ya, sehingga memungkinkan terjadinya suatu perbaikan-perbaikan fungsi kognitif. Selanjutnya adalah perkembangan dari otak. Ini yang menjawab kenapa pada bayi baru lahir sampai usia 1 tahun, porsi tidurnya tuh lebih banyak. Bayi baru lahir mungkin 20 jam atau 22 jam sehari itu hanya tidur. Karena semua energi dibutuhkan untuk berkembang. Dan yang terakhir adalah regulasi dari emosi. Jadi ini bukan hanya soal perasaan kalau nggak tidur jadinya nggak enak, tetapi memang ada bagian otak yang mengatur tersebut. Begitu dia kekurangan, simpatiknya terlalu berlebihan, maka itu akan terjadilah suatu gangguan mood, terus akhirnya depresi dan kecemasan. Nah, jadi bagaimana tidur itu bisa menimbulkan efek terhadap kesehatan kita. Karena tidur itu perlu untuk melakukan perbaikan dari sel, terus kemudian meningkatkan sistem imun, terus kemudian fungsi otak, akhirnya juga produktivitas lebih baik, terus mood dan refleks lebih bagus, dan menurunkan risiko terjadinya penyakit-penyakit kronis. Nah, jadi sudah ditetapkan bahwa tidur merupakan satu dari kebutuhan dari 8 kebutuhan esensial dari hidup kita. Jadi pada gambar ini bisa terlihat butuh makan, olahraga, ya, terus kemudian pemeriksaan kesehatan, jaga badan, berat badan, terus kemudian menurunkan kadar lemak, terus kemudian hentikan merokok, ya, terus monitor tekanan darah dan tidur. Jadi inilah kebutuhan mendasar. Jadi ada 8, salah satunya adalah tidur. Nah, tidur ini semua makhluk ya memerlukan tidur, ya. Nah, cuma berbeda-beda komposisinya, ya. Kalau pada manusia ini jam bangunnya lebih banyak dibandingkan waktu tidurnya. Tetapi pada intinya semua ini makhluk ini memerlukan tidur dan bangun dengan masing-masing proporsionalnya. Babun, ya, ini kebanyakan dia slow wave sleep, ya, tidurnya dalam sekali, ya, dan sebagainya. Jadi semua makhluk hidup memerlukan tidur. Nah, bagaimana tidur yang normal? Tidur yang normal, pertama kita lihat latensi tidur. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mulai tidur dihitung saat kita mulai, ya, dan lama tidur yang efektif adalah antara 7 sampai 9 jam. Ada yang mengatakan 6,5 sampai 9 jam. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau kurang, ini akan menyebabkan banyak konsekuensinya. Kalau lebih, hati-hati. Mungkin itu adalah suatu penanda adanya suatu gangguan metabolik. Seseorang tidur seharian 12 jam sehari, ya, mungkin dia demensia, mungkin dia ada gangguan metabolik dan sebagainya, sehingga selalu merasa lelah dan membutuhkan waktu yang panjang. Terus perubahan posisi, terus boleh bangun, ya, perubahan posisi 20 sampai 40 kali itu adalah hal yang normal. Terus kemudian terbangun 1 sampai 2 kali, dan ini akan meningkat dengan bertambahnya usia. Naps untuk kita mungkin adalah suatu kebiasaan yang tidak, suatu hal yang tidak biasa, kecuali pada orang usia muda, ya, pada anak-anak atau pada usia lanjut. Nah, pada slide ini saya tampilkan siklus dalam satu tidur.
Jadi satu siklus itu dimulai ya di sini tandanya mulai dari awake bangun, terus kemudian state 1, state 2, state 3, state 4, terus dia kembali lagi ke REM. Jadi tidur itu ada dua macam. Ada REM sleep dan ada non-REM sleep. Dihitung satu siklus adalah dari mulai bangun sampai ke REM atau dari REM ke REM ini. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini ada state 1, state 2 ya ditandai dengan gelombang EEG yang menunjukkan aktivitas sel otak. Ya, setiap gelombang yang muncul ini mempunyai makna. Kenapa terjadi sleep spindle, kenapa terjadi K-kompleks, kenapa terjadi slow wave, ya, maksudnya dan manfaatnya untuk apa. Ya, jadi ini dalam satu periode tidur 7 sampai 9 jam diharapkan minimal ada 5 sampai 7 siklus. Di mana ini akan terbagi menjadi beberapa stadium atau fase. Ya, dengan komposisi yang normal adalah seperti ini. Non-REM 5 sampai 10%, ya fase 1 10% dan REM adalah 25%. Kalau ada pergeseran, maka ini menunjukkan adanya suatu suara saya masih terdengar ya. Saya takut ini karena internetnya nggak stabil. Oke. Nah, ini adalah komposisi lamanya tidur dengan komposisinya berdasarkan usia. Semakin lanjut usia, memang akan semakin menurun dan pembagiannya tetap antara REM sleep dan non-REM sleep. Nah, kenapa jadi clearance, pembuangan sampah-sampah dari otak, ya. Jadi kalau saat kita tidur pada fase non-REM 3, itu semua sampah-sampah yang ada di dalam otak itu akan dikeluarkan masuk dalam peredaran darah. Terus kemudian dikeluarkan dari tubuh. Nah, inilah dia prosesnya. Ya, ini adalah tingkatan-tingkatan yang terjadi di dalam otak kita dan dilakukan di beberapa tempat di dalam otak kita. Ya, ini ada hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain yang menjalankan fungsinya dengan bekerja sama, saling mendukung, terjadi inhibisi perangsangan atau penahanan, ya, sehingga terjadilah gelombang EEG ini yang mencerminkan aktivitas sel otak dan tingkat kedalaman tidur. Tadi saya sudah katakan bahwa saat bangun terjadi pengumpulan informasi. Terus kemudian saat non-REM, informasi tersebut mulai dipilah-pilah, ya. Terus kemudian saat REM, itu terus mulai yang pilah-pilah, mana yang terpakai, mana yang tidak, mulai digabungkan kembali. Nah, terus fungsi tidur untuk memperbaiki. Ya, saat lagi bangun, otak kita itu membutuhkan energi yang luar biasa. Dan konsekuensinya karena terpakai, terjadilah kerusakan biomolekuler. Ya, yang nanti perlu untuk di-repair kembali atau dilakukan perbaikan ataupun dibuat baru lagi. Jadi kalau saat kita bangun, ini semuanya ini bekerja dengan aktif sekali. Terus kemudian saat kita tidur, brain itu akan memulai menurunkan aktivitasnya melalui banyak zat-zat yang akan memblokade sehingga terjadilah yang namanya downscaling. Ya.
di mana di sini biar dimanfaatkan untuk melakukan repair dan kemudian juga hemostatic proses, ya, pengembalian fungsi-fungsi dikembalikan lagi pada keadaan yang normal. Nah, jadi kalau saat wakefulness ini, ya, yang kita sebut sebagai suatu keseimbangan hubungan antara sel otak satu dengan yang lain, di sini terjadi cumulative learning, memerlukan energi yang besar sekali, ya, seperti mesin perlu bensin, bahan bakar, apa-apa, pas udah waktunya tidur, semuanya akan mereda, ya, dan ini hanya terjadi paling efektif adalah pada stadium 3. Jadi, kalau kita tidak mendapatkan deep sleep, ya, orang menyebutnya sebagai deep sleep, maka saat kita bangun, kita masih merasakan lelah, dan kemudian juga adanya merasa, kok perasaan saya membutuhkan waktu lebih lama. Oke, nah, di sini selain tadi, juga terjadilah pembuangan segala macam hal, ya, salah satunya hasil-hasil metabolisme, bagaimana itu dibuang. Jadi di sini saya ambil contoh adalah yang namanya beta amyloid dan tau protein. Saya mengambil ini karena orang kadang suka mikir, kok saya makin lama makin tulalit, ya, susah, terus jadi suka lupaan dan sebagainya. Maka kita tanya, tidurnya gimana? Oh, ternyata tidurnya terganggu. Nah, kemungkinan ini glymphatic sistemnya yang paling banyak bekerja saat slow wave sleep, tidur dalam, ya, atau N3, ini tidak efisien atau kurang, ya. Mungkin hanya 5 menit atau hanya 30 menit, ya. Harusnya kan sekitar 20%, 30%. Tapi ini dia mungkin hanya 5%. Sehingga banyak zat-zat yang ada di dalam otak ini tidak berhasil dikeluarkan masuk di dalam pembuluh darah untuk kemudian dibuang. Akhirnya terjadilah penumpukan, salah satunya adalah beta amyloid dan tau protein, dan ini adalah yang berperan pada demensia. Jadi kalau orang yang kurang tidur, ya, kualitas tidurnya nggak bagus, maksudnya bukan kurang tidur, tapi kualitas tidurnya jadi proporsional N3-nya tidak pernah normal, tidak pernah deep sleep, maka ada kemungkinan dia berisiko untuk menjadi demensia. Bagaimana kalau pada penyakit autoimun? Sama. Akibat suatu proses autoimun, terjadilah suatu inflamasi, ya, khususnya pada myasthenia gravis. Terjadi inflamasi, dan inflamasi ini akan mendorong lagi gejala menjadi lebih berat lagi. Ya. Oke. Jadi, myasthenia gravis dengan sleep disorder ini memiliki hubungan bolak-balik, ya. Myasthenia gravis berpotensi menyebabkan gangguan tidur. Gangguan tidur akan mempengaruhi kondisi myasthenia gravisnya. Nah, bagaimana myasthenia gravis ataupun gangguan tidur menyebabkan jadi hubungan itu? Ada berbagai macam. Bisa oleh karena memang myasthenia-nya menyebabkan sleep-related breathing disorder, atau dia memiliki suatu kelainan tidur lain. Yang paling banyak adalah insomnia. Ya, insomnia ini akan menyebabkan jadi orang tidurnya jadi nggak bisa tidur, tidur hanya 2-3 jam, ya, durasinya nggak cukup, akhirnya proses biologis yang dibutuhkan juga tidak mencukupi. Terus yang lain-lainnya juga, ya, walaupun jarang, ya, ini hipersomnolen karena gangguan di otak, jadi orangnya ngantukan mulu, atau pada orang yang bekerja shift, ya, terjadi gangguan sikardian atau parasomnia, bawaannya juga merasa tidurnya nggak pernah cukup, atau ada gangguan gerak. Nah, ini yang menarik. Kapan sih
miastenia gravis menyebabkan suatu gangguan tidur. Ya, ternyata dari hasil penelitian ini, ya, pada laki-laki lebih banyak dibandingkan pada wanita. Ya, sekitar 67% dibandingkan 30%. Dan usia yang tertinggi, ya, ini adalah usia kurang dari 18 tahun, ya, justru pada yang usia muda. Dan ini memang sesuai. Pada miastenia gravis yang mulai timbul gejalanya pada usia muda, itu gejalanya biasanya memang lebih berat, ya, dan umumnya adalah general miastenia gravis, ya. Nah, terus kemudian saat usia yang lebih lanjut lagi, ya, di atas 60, ini hanya 14%, 51 sampai 60, ya, ini hanya sekitar 7,5%. Terus kapan dia munculnya? Ya, miastenia gravis berdasarkan usia kita membagi menjadi dua. Ya, sebetulnya early onset, yaitu di bawah gejala pertama miastenia gravis di usia di atas 50 tahun. Nah, pada yang early onset ini paling tinggi. Ini mengalami gangguan tidur. Terus semakin lama sakit miastenianya, maka ya di sini kalau kurang dari 1 tahun sampai yang lebih. Terus bagaimana subtype dari miastenia gravis? Miastenia gravis secara klinis kan kita bagi menjadi 3. Ada yang okuler itu hanya mata saja, bulbar itu mengenai tenggorokan, fungsi menelan dan pernafasan, sedangkan kalau general itu keseluruhan. Maka yang pada general ini memang paling tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat neuromuscular disorder, di sini miastenia, ya. Pada miastenia gravis bisa apa saja sih yang bisa terjadi? Oleh karena satu imobilisasi, kemudian muscle cramp, terus bisa juga nyeri, spastisitas, sleep disorder, breathing, sampai insomnia. Jadi kedua ini ya bisa terjadi pada miastenia gravis. Nah, ini semua teman-teman MJers pasti sudah gejala miastenia gravis dari mulai kelopak mata, kesulitan bernafas, ya, mata penglihatan yang blur, terus kemudian bicaranya, dan kemudian kelemahan pada otot-otot leher. Nah, di sini tanda dan gejala yang terjadi pada miastenia gravis berhubungan dengan satu, kerja dari autoimunnya, ya, yaitu acetilcolin di sini. Terus adanya suatu kelemahan yang berfluktuatif dan bisa terjadi oleh karena disfagia, kesulitan untuk menelan dan bicara jadi pelok, akhirnya, dan kemudian juga sesak nafas. Ya, ya. Mungkin kalau yang diplopia, kelopak matanya turun, itu tidak terlalu berimplikasi terhadap tidur. Ya, kecuali memang kalau memang dia termasuk punya risiko untuk terjadinya suatu gangguan tidur. Nah, dengan adanya kelemahan dari otot-otot di daerah tenggorokan, otot menelan, otot-otot pernafasan, maka ini akan menimbulkan suatu hambatan pada jalan nafas. Pada saat tidur, pada fase kedua, stadium 2, itu memang terjadilah secara fisiologi kelemahan dari otot-otot semuanya. Kalau ini udah ada gangguan ditambah kelemahan, maka akan memperberat lagi. Maka yang paling sering pada miastenia gravis adalah
terjadi suatu OSA. Nah, jadi seperti ini obstructive sleep apnea, ya. Di sini terjadi oleh karena secara fisiologis, ya, ini lidahnya yang besar, terus kemudian adanya hambatan jalan nafas pada miastenia gravis yang tipe general ataupun yang bulbar, di mana terjadi kelemahan pada otot-otot di sini dan saat tidur akan memperburuk lagi. Nah, bagaimana kita melakukan pendekatannya? Jadi hanya dengan bertanya, pemeriksaan fisik, penilaian subjektif dan objektif, ya, dan pemeriksaan tambahan lainnya. Nah, hal yang paling mudah untuk teman-teman MJ, ya, kalau curiga mengalami suatu gangguan tidur, cukup dengan 3 pertanyaan ini. Ya, paling simpel. Merasa puas nggak saat tidur? Sesudah bangun pagi. Yang kedua, apakah siang hari itu suka mengantuk? Terus kalau teman tidur kita mengeluh nggak mengenai tidur kita? Ya, terus yang perinciannya, ya, mudah tertidur atau susah tidur, terus kemudian ini terus menerus atau intensitas naik turun hanya waktu-waktu tertentu, terus kemudian faktor pencetus dan ada faktor yang memperingan dan memperberat. Kalau saat lagi hari kerja, susahnya tidur banget. Pas weekend mudah sekali tidur. Terus kemudian kita lihat dampaknya. Terus tanya riwayat keluarga dengan gangguan tidur, terus kemudian obat-obatan yang sedang dan pernah dikonsumsi. Tentunya kalau NPS mengkonsumsi Mestinol. Ya. Nah, ini juga perlu juga teman-teman punya sleep diary, ya. Catatan-catatannya, ya, seperti ini. Dari mulai waktu tidur, latensi waktu yang dibutuhkan untuk jatuh tidur setelah di atas tempat tidur, kemudian berapa kali terbangun, ya, seperti di dalam daftar ini. Nah, ini adalah paling mudah, ya. Evaluasi dilakukan 1-2 minggu berturut-turut, ya, untuk menilai waktu yang ketika pergi ke tempat tidur jam 9, terus kemudian mulai rebaan, ya, jam 9:15, terus mulai tertidur kurang lebih berapa menit, ya, dan seterusnya. Di sini kita melihat sleep efisiensinya. Atau yang paling gampang, terus kemudian yang kedua adalah mendengkur, ya. Ini hanya cukup membaca ini, terus kemudian bila menemukan satu saja maka Anda mungkin memang mendengkur, ya. Jadi cukup, ini kan mudah, hanya 6 pertanyaan, tinggal ya tidak, ya tidak, ya tidak. Terus kemudian ini skala tidur Epworth. Ya, ini adalah untuk mengukur ngantuknya seseorang. Ya, kalau dia memang bawaannya siang itu ngantuk aja, baru nonton TV belum 5 menit udah ketidur, duduk dan membaca udah tidur, ya. Terus dalam penumpang dalam perjalanan 1 jam tanpa berhenti, langsung pasti tidur pules, ya. Terus kemudian duduk dan bicara. Jadi di sini ada 8 pertanyaan, ya. Sehingga kita tinggal jawab. Kalau 0 nggak tertidur, kemungkinan kecil, kemungkinan sedang, kemungkinan besar akan tertidur. Dari Edward ini nanti kita akan lihat apakah memang dia ngantukan atau enggak. Terus teman-teman juga bisa menilai sendiri, ya. Ini adalah saluran nafas, ya. Ini kita sebut sebagai malampati, ya. Jadi yang terowongannya rongga mulutnya ini bisa memang sempit sekali, ya. Ini seperti malampati 1, 2, dan 3, ya. 3 ini dia nutup sama sekali, ya. Kalau ini kelas 1 dia terbuka, ya. Ini masih kita bisa lihat sampai ke belakang. Kalau 2 hanya sebagian, terus kalau 3 ini sebagian besar tertutup, kalau yang 4 ini tertutup total, ya. Kenapa ini sangat penting sekali? Jadi teman-teman tinggal buka mulut di dalam depan kaca, lihat, ya, kira-kira ini risikonya apa enggak. Oke,
Terus kemudian yang berikutnya adalah ini penilaian adalah untuk di SKI untuk menilai sendiri, ya. Ini kalau skornya nanti ini gampang, tinggal dicentang, terus kemudian dilihat skornya berapa, ya. Kalau 0 sampai 5 lower normal daytime sleepiness, tapi kalau seandainya di atas 13 ini udah cukup mengganggu, ya. Mungkin 11 saja masih oke, 11 12. Tapi kalau 13 dan sampai 15 ini sudah mulai mengganggu, 16 sampai 24 ini sangat mengganggu sekali. Oke. Dan yang kemudian ini ya sama ya, PSKI. Terus kemudian untuk ngorok. Jadi sebenarnya banyak sekali kuesioner-kuesioner yang bisa dipakai ya nanti untuk menilai diri sendiri. Ya. Ini juga yang untuk kemungkinan OSA ya. Sini hanya yes no, terus kemudian kalau dia dikatakan risiko tinggi terjadinya OSA, kalau dijawabnya yes ini sebanyak 5 sampai 8. Kalau low risk 0 sampai 2, kalau intermediate 3 sampai 4. Nah, inilah kita bekerja membuat satu diagnosis pun juga berdasarkan anamnesis. Jadi dengan kuesioner ya, di sini ya tidak, ya. Terus kemudian kita akan membuat satu diagnosis dan kemudian menentukan jenis terapinya. Nah, gold standard yang dipakai adalah pemeriksaan yang paling penting adalah dengan polisomnografi. Karena dia mengukur melihat aktivitas otak, struktur otak, frekuensi nadi, laju pernafasan, dan sebagainya. Ini harus dilakukan di rumah sakit. Nah, ini dari polisomnografi, ya kita akan mendapatkan satu ini presentase dari masing-masing gelombang dan stadium tidur. Jadi, ini adalah indikasi-indikasinya setelah kita didapatkan PSG. Untuk teman-teman semuanya, ini saran dari kami. Jadi, untuk MJS, ini adalah hal sangat penting. Jadwal waktu tidur yang teratur. Ya, kalau jam 10 tidur, ya tetap jam 10. Ya, plus minus 30 menit. Ya, dan sekarang ada punya kebiasaan nonton drakor, dracin, apalagi ya, segala macam drama itu, ya nontonnya pakai HP. Ya sambil tiduran atau tiduran telentang, miring dan sebagainya. Terus menciptakan suatu kamar tidur yang saya mau tidurnya tempat tidurnya begini ya, tapi pokoknya yang paling nyaman ya. Terus tetap harus ada waktunya dan kita juga melakukan kontrol terhadap stimulus dari luar. Salah satunya kalau ada TV, ya lampu, kalau ada HP, ya sebaiknya kalau sudah jamnya tidur, sudah HP masukkan di dalam laci dan tidur. Banyak orang mengatakan, saya nggak bisa tidur, saya sebelum tidur saya nonton aja biar ketiduran. Nggak taunya filmnya asik. Ya, akhirnya setiap malam baru tidur jam 1, jam 2 malam, ya jam 5 pagi dia udah bangun, akhirnya bawaannya ngantuk. Dibilangnya saya nggak bisa tidur dok, jadi saya buka HP untuk nonton biar saya tertidur. Ya memang tertidur tapi udah jam 1 atau jam 2 pagi. Ya. Terus juga hindari minum alkohol ataupun kafein pada saat-saat jam tidur. Terus kemudian juga mengkonsumsi snack yang banyak mengandung triptopan saat malam ya, seperti di pisang ya. Terus yang paling penting juga adalah olahraga yang teratur. Jadi kita semua harus punya sleep hygiene checklist. Jadwal tidur gimana? Environment oke. Waktunya oke. Stimulus kontrol oke. Kalau semuanya oke,
maka insya Allah tidurnya akan berkualitas. Oke, jadi sebagai take home message, evaluasi gangguan tidur ya memang dilakukan dengan pendekatan multidimensional. Ya, karena ini MG dengan gangguan tidur, ada lagi orang dengan obesitas dengan gangguan tidur, stroke dengan gangguan tidur, terus penyakit ALS ya dengan gangguan tidur, ya berbagai macam. Karena itu memang ada terjadi hubungan dua arah, ya. Jadi gangguan tidur dan penyakit neurologis itu memang memiliki hubungan dua arah. Jadi gangguan pada otak atau saraf bisa merusak kualitas tidur. Terbanyak adalah obstruktif sleep apnea. Karena itu perlu untuk dilakukan pencegahan risiko-risiko terjadinya obstruktif sleep apnea. Satu, selalu olahraga, ya, sehingga akan didapatkan dua, berat badan yang ideal, ya, karena overweight, obesitas itu merupakan salah satu faktor risiko terjadinya obstruktif sleep apnea. Ya, terus kemudian beritahu keluarga ya untuk mengenal tanda-tanda gangguan tidur ya pada diri kita. Kan kita nggak bisa lihat kita tidur kita gimana nih, ngorok kah, suka ngimpi kah, ya. Ini sangat penting ya informasi ini sehingga nanti bisa dilakukan tata laksana yang lebih komprehensif. Dan informasi-informasi itu sangat penting sekali, kemudian akan kita gabungkan, ditambah dengan pemeriksaan fisik, terus kemudian kuesioner tidur yang teman-teman MJ bisa lakukan sendiri, dan tes diagnostik akan ditentukan oleh dokter, ya sehingga didapatlah diagnosis gangguan tidur yang akurat. Oh, ini salah masuk ya. Jadi sangat penting sekali kita untuk menjaga tidur kita ya karena untuk menjaga fungsi tidak hanya fungsi otak tetapi fungsi keseluruhan dalam tubuh kita. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya pada awareness month of the myasthenia gravis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Manfaluti atas penjelasannya. Jadi kita teman-teman myasthenia gravis udah nggak bingung lagi ya kalau misalkan pada saat tidur, pertama kok kayak susah tidur, kedua kok tidurnya kebangun. Salah satunya saya, Dok. Oh Saya ya, paling sering ngeluh sama dokter kesayangan saya, Dokter Stevi yang sudah join juga di sesi kali ini, Dokter ya. Stevi. Ya, saya selalu ngeluh ke beliau kalau misalkan kalau bangun tuh keselak-selak terus. Nah, dengan penjelasan Dokter Malvaluti, sekarang kita jadi tahu ya, teman-teman, kalau ternyata itu memang efek dari myasthenia gravis. Dan terima kasih, Dok, sarannya ya, untuk dapat kualitas tidur yang lebih baik. Dengan cara teman-teman jangan lupa untuk persiapkan environment-nya, ya, persiapkan lingkungannya terlebih dahulu biar badannya juga siap untuk tidur tadi. Lalu jadwal tidur yang teratur ya, Dok, itu sangat penting juga, teman-teman. Nah, pastinya yang Tata, ditunggu-tunggu ya. Tata sama Maluti sama si itu, Oke, sama si eh, dokter. sekarang mari kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Sebelumnya sudah ada beberapa pertanyaan yang disubmit oleh teman-teman MGers. Salah satunya, Dok, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Dari Bapak Trijoko, Bapak Joko dari Semarang, dan juga Ci Mei ya yang bertanya pertanyaan yang sama. Keduanya sama-sama merasakan insomnia atau susah untuk tidur. Dan cenderung kalau tidurnya tuh seperti tidur ayam. Jadi kayak nggak deep sleep gitu ya, nggak tidur nyenyak banget. Nah, eh, mereka berdua bertanya, Dok, apakah ada obat tidur yang aman untuk pasien myasthenia gravis? Karena kita tahu ya, kalau penyintas myasthenia gravis itu, teman-teman, ingat kita nggak boleh mengkonsumsi obat yang mengandung muscle relaxant atau obat-obat yang bisa bikin lemes otot. Begitu, Dok. Silahkan boleh dijawab pertanyaan pertama. Ya, baik. Terima kasih.
Saat ini sudah ada ya obat yang untuk cukup banyak sih ada ya untuk membantu untuk tidur. Tetapi sebelum mengkonsumsi obat tidur ya atau obat yang untuk inisiasi tidur, lebih baik konsultasi dulu ke dokternya ya. Jenis obatnya ada satu adalah seperti untuk memprovokasi ya seperti melatonin ya. Melatonin kan banyak sekali dijual di luaran ya. Terus kemudian yang kedua ada juga golongan yang non diazepam ya, tapi itu harus dengan resep dokter ya, itu juga bisa digunakan ya, tapi tentunya setelah dilakukan pemeriksaan dan mengetahui jenis gangguan tidurnya itu apa, baru diberikan obat yang tepat. Begitu, Oke. Mbak Tata. Jadi tetap ya dok ya yang namanya konsultasi itu wajib teman-teman dan Wajib. sekarang kita ada kabar gembiranya ya kalau udah ada nih obat-obat yang bisa kita konsumsi tapi tetap harus konsulkan ke dokter masing-masing teman-teman. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua dari Ibu Wiwi ya berasal dari Soreang. Beliau bertanya, apakah gangguan tidur juga bisa disebabkan selain dari miastenia gravis, tapi dari obat-obat miastenia gravis, seperti metilprednisolon ataupun obat lainnya, dok? Ya, bisa memang. Jadi seperti mestinon saja itu juga ada efek terhadap menyebabkan agak susah tidur, ya. Itu jadi adanya merasa lebih segar, ya. Itu juga memang bisa menimbulkan kesulitan tidur. Tetapi itu efeknya sangat minor dan sangat kecil sekali, ya. Umumnya sih tidak sampai ke sana. Terus kemudian metilprednisolon pada pemakaian untuk jangka panjang akan menyebabkan mood swing dan juga terjadi suatu reaksi kecemasan ya sampai merasa depresi sehingga akan mengganggu tidurnya. Nah, kalau ada teman-teman merasakan minum seandainya yang paling sering itu metilprednisolon ya dibandingkan dengan mestinonnya. Kalau metilprednisolon mengalami rasanya tidak nyaman, ya jadi cemas, jadi mood swing, itu konsultasikan segera ke dokternya. Jangan dipaksakan untuk tetap minum, ya karena itu nanti malah akan membuat gejala miastenianya malah jadi tidak berhasil dikendalikan. Itu Mbak. Baik, terima kasih dokter. Saya setuju banget sama dokter teman-teman untuk hal konsultasi efek samping obat ya. Karena setiap orang itu beda-beda ya dok ya. Iya Jadi betul. terkadang kita nggak mau samaan gitu. Misalkan aku sama Cik Mei pinginnya obatnya sama. Soalnya dia pakai obat itu, tapi ternyata itu nggak cocok di aku. Jadi teman-teman, ya jangan sungkan untuk kasih tahu efek samping obat apapun yang kalian rasakan ke dokter. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan dari Kak Devi Lupita, asal Depok. Ini sebenarnya pertanyaannya mirip dengan yang mau saya tanyakan juga ya. Bagaimana dok cara menyiasati ya agar tidak terbangun saat tidur karena sesak nafas? Sebelumnya Mbak Devi itu sebelum tidur sudah minum mestinon dan dosis mestinonnya sendiri itu per 4 jam untuk Mbak Devi. Tapi tengah malam sering terkena sesak saat tidur. Mirip-mirip kalau saya keselak gitu dok. Nah itu gimana cara menyiasatinya dok? Ya, oke baik. Kalau seandainya kita sudah mengalami suatu gangguan saat tidur, merasa sesak ataupun terbangun karena rasanya tersedak ya atau sesak ya, maka ada dua hal yang perlu dilakukan ya. Satu, segera konsultasi ke dokter. Ya. Terus yang kedua, jadwal minum obatnya ya, dosis obatnya mungkin perlu dievaluasi. Ya, karena kalau udah mestinon setiap 4 jam ya, berarti kan sehari 6 tablet. Ya, sekali minum kalau satu. Nah, ini juga perlu untuk diatur ulang lagi
kalau memang terjadi saat malam hari, terjadi seperti tadi saya katakan, dengan secara fisiologi tidur saat stadium 2, di mana terjadi penurunan kekuatan otot-otot di seluruh tubuh kita, ya, termasuk otot di fungsi menelan, ya, di tenggorokan, di mulut. Terus jadi kita jatuh, terus ditambah dengan kondisi miastenia, ya, maka itu akan lebih memburuk lagi. Terus yang ketiga, ada satu lagi, ya, biasanya ini terjadi pada orang yang kelebihan berat badan, ya. Jadi coba dicapai dulu berat badan yang ideal, ya, yang berat, kalau saya nyebutnya berat badan yang sehat, ya, dengan BMI yang sehat, yang normal, itu kita lihat lagi. Beberapa pasien MG yang ke saya itu memang pas diturunkan berat badannya itu sudah tidak mengalami lagi hal seperti itu. Jadi kalau yang masih mengalami, ya paling yang malamnya, ya itu harus diatur lagi dosisnya. Mungkin jadi kalau malam ya 2 tablet, ya, atau 1 tablet tetap, ya. Tapi kita bisa aturnya lagi itu. Begitu, Mbak. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Jadi untuk mengatur dosis, tapi tetap ya kita harus konsul dulu ke Ke dokter dokter. gitu ya. Betul. Jadi jangan Jadi karena, Mm-mm, ya, ya, jangan karena saya katakan terus iya. kemudian diikuti, jangan. Agak berbeda nanti. Jadi kalau mau langsung ke RSCM ketemu dokter Mamfaluti ya untuk confirm sebaiknya dengan dosis yang sekarang kalian punya itu cara minumnya itu di jam berapa aja gitu agar Ya, tidurnya ya, lebih nyaman. ya. Nah, teman-teman karena memang waktunya juga terbatas ya, jadi ini sebenarnya banyak Dok di kolom komentar yang bertanya. Tapi aku mau minta maaf terlebih dahulu kalau misalkan pertanyaan kalian tidak semuanya bisa disampaikan dan dijawab oleh dokter ya karena di 825 kita sudah harus ada acara berikutnya ya. Jadi kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, Dok. Dari Bapak Yogi Handoko, izin bertanya Dr. Mamfaluti, selain adanya panduan sleep hygiene, apakah ada posisi tidur khusus yang disarankan bagi pasien MG agar teman-teman MG bisa tidur nyenyak dengan aman tanpa memperberat kelemahan otot, Dok? Ya. Silakan, dokter. Ini pertanyaan yang luar biasa, ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, ya. Jadi memang posisi tidur yang paling baik itu adalah miring. Baik miring ke kanan ataupun miring ke kiri. Itu yang direkomendasikan. Karena saat kita tidur miring, maka saat terjadi kelemahan otot, itu lidah kita itu akan jatuh ke salah satu sisi, ya, kemana kita miringnya. Sehingga ada celah yang tetap terjaga pada sisi yang lain. Dan ini akan mengurangi kemungkinan tersedak ataupun sesak saat tidur. Itu, dan usahakan jangan tidur terlentang. Ya, karena kalau tidur terlentang, ya memang dadanya lebih bergerak bebas, tetapi semua saluran nafas kita akan jatuh ke belakang. Ya, apalagi kalau tidur dengan bantal yang tinggi. Ya, itu akan jatuh ke belakang sehingga saat kita tidur dalam, ya, mulai stadium 2, stadium 3, ya, itu jalan nafas akan tertutup lebih berat lagi. I see. Jadi Begitu. bukan selalu bantalnya yang dinaikin gitu ya, Dok? Ya, I see. ya, Jadi lebih baik miring ke kanan atau miring ke kiri, miring ke kiri. teman-teman. Tapi Betul. saya mau nanya juga, Dok, kalau misalnya miring ke kanan terus, ke kiri terus, apa bangun-bangun nggak kesemutan, Dok, tangannya? Karena kan Enggak. tertindih ya. Iya, Aman iya. berarti ya, Dok? Aman, aman. Ya, kan kita Oke deh. masih normal kan kalau malam itu kita bergerak pindah posisi kanan kiri, ya. Itu. Mau telentang juga boleh, tetapi jangan sepanjang waktu tidur telentang, tapi ada periode miring kiri, miring kanan.
Gitu. Lebih banyak. Oke. Jadi teman-teman MGers di sini siap mempraktekkan malam ini ya, tidur miripnya ya. Biar Iya. lebih nyaman lagi. Wah, teman-teman, saya sangat berterima kasih sekali dengan tingginya antusias teman-teman semua yang sudah bertanya. Dan sekali lagi saya memohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa saya sampaikan ke Dr. Malvaluti. Saya berharap nanti di sesi-sesi lainnya ya, Mbak Indri, kita buat lagi agar pertanyaan yang belum terjawab bisa disampaikan. Oke, teman-teman, kayaknya mukanya udah pada ngantuk nih. Sebelum ngantuk kita foto dulu boleh nggak sih? Ya, kita kasih muka-muka cerianya untuk Mbak Anggi. Mohon bantuannya foto kita semua yang sudah hadir. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau open cam biar bisa diabadikan terlebih dahulu ya. Oke, saya bantu hitung sampai 3 Mbak Anggi. Oke, Ya, bentar. Boleh? oke. 1, 2, 3, senyum semua. Oke, ada 4 layar. Boleh lagi? Oke, 4 kali lagi ya teman-teman, siap-siap senyumnya ya. Mestinonnya dimenem dulu biar bisa senyum. 1, 2, 3. Oke, di slide keempat, ke slide ketiga ya, Mbak Anggi. Iya. Teman-teman slide 3 boleh senyum. 1, 2, 3. Dan teman-teman yang di slide 4 boleh senyum. 1, 2, 3. Oke, sudah Mbak Anggi aman ya? Iya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah join. Waktunya kita ke sesi selanjutnya ya. Sesi door prize. Ini pasti udah pada pingin dikasih tahu nih, siapa yang mendapatkan door prize ya. Hadiah kali ini, hadiahnya berbentuk voucher. Betul Mbak Indri ya. Nanti akan Mbak Indri hubungi langsung. Yang pertama mendapatkan door prize ada Ibu Merliana Dabo Singkat. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama. Lalu yang kedua Mbak Devi Lupita. Dan yang ketiga Ibu Wiwi dari Soreang. Oke, selamat kepada para pemenang dan sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih Menarini yang sudah mensupport acara Yayasan Miastenia Grafis Indonesia hari ini ya, untuk meningkatkan awareness kita semua, para penyintas dan juga caregiver. Dan terlebih lagi, terima kasih kepada Dr. Malvaluti Hakim yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Dan special thank you for all MGers dan caregiver, juga dokter saya, Dr. Stevi, terima kasih sudah mau join di sini ya. Terima kasih Mbak Anggi, Mbak Indri dan semua tim Yayasan Miastenia Grafis Indonesia yang sudah menyediakan tempat bagi kita untuk meningkatkan awareness tentang miastenia grafis. Semoga kita semua tetap stabil, tetap sehat dan bisa bertemu di sesi-sesi berikutnya. Amin. Selamat malam dan sampai jumpa lagi Makasih semuanya. teman-teman. Selamat Terima kasih malam. Dr. Semoga selalu Malvaluti. Terima sehat. kasih. Selamat Terima malam, kasih, Dok. dokter. Malam. Terima kasih, Kak Tata, Dok. terima Terima kasih. kasih. Bu Indri, terima kasih. Ya, saya terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Kak. Makasih dokter, makasih Ya, semuanya. sama-sama. Terima kasih semua yang udah hadir ya. Saya pamit Sama-sama, Bu ya. Indri. Ya, Izin Bapak dok. Ibu dokter pamit. Izin keluar, Bapak Ibu.